Anda kembali dalam iNews Prime, kita kembali berbincang bersama Bang Lulung dan juga Kang Yayat. Di ujung telepon ada Mbak Emy Hafild, jubir paslon nomor urut 2. Saya ke Bang Lulung. Bang Lulung, ini kan soal atur-mengatur nih ya, kalau Pak Ahok udah kelihatan. Cuman ada yang menyatakan nih, opini di luar sana. Kalau Pak Anies tuh manis banget, tapi nggak tahu nanti apa yang dilakukan gitu soal tata kota. Yang pertama kita harus pahami, penyelenggaraan pilkada ini adalah kebijakan persoalan undang-undang. Kalau Pak Ahok hari ini jadi gubernur, dia kewajiban untuk mengelola keuangan hasil daripada pajak menjadi APBD. Itu kewajiban. Kalau A, B, C, D tentang program yang sudah dilaksanakan, ya kita itu sudah kewajaran. Kemudian ini kan ada nilai nanti tadi kan ada kepuasan masyarakat tentang persoalan-persoalan pembangunan pada hari ini. Toh juga masyarakat puas kok sebetulnya. Iya, artinya kan itu kan tadi kembali lagi kepada polling, itu kan persoalan polling. Tapi kalau kami persoalan DPRD tidak puas, kenapa saya katakan tidak puas? Hari ini Yakin? Pak Ahok, ya karena Pak Ahok Jangan-jangan Bang Lulung aja. enggak, artinya kalau saya aja barangkali itu jelas terbelah dua di sana. Ada koalisi selama ini kan, koalisinya saya tidak bisa sebut lah ya, karena itu bukan persoalan itu. Hari ini saya pikir kita harus sepakat dulu nih bahwa setiap melaksanakan persoalan itu, apalagi soal penggusuran, jangan kemudian membebani masyarakat. Apakah masyarakat tahu semua kalau orang digusur, misalkan di Pluit, dia punya di mana ya? Lupa saya investigasi ke sana. Jadi hari ini tidak semua itu rumah susun itu milik pemerintah daerah, tidak. Itu masih punya pengembang. Maka dari itu tadi disampaikan, mereka cuma dikasih waktu cuma 2 tahun seatnya. Terus kemudian mereka mau kemana setelah 2 tahun kalau mereka tidak mampu bayar. Hari ini kenyataannya masyarakat dibebani dengan persoalan apa? Sewa menyewa. Kalau mereka tadi memang ini makanya saya bilang terbebani. Kalau kemarin dalam satu rumah 3 kakak, hari ini dia cuma dapat 1 petak, kemudian tidak cukup, dia harus punya 3. Baik, 3 saya disewa. berikan waktu ke beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Belum lagi belum lagi listrik. Ya sudah belum disampaikan lagi tadi sebetulnya oleh Kang Yayat. Parkir bayar loh Pak. Iya, parkir bayar. Agar berimbang, Bang Lulung, saya ke Mbak Emy. Mbak Emy, ya. apa komentar Anda soal ini? Iya, begini ya. Pertama, saya harus menyampaikan bahwa judul dari diskusi ini setahun penertiban atau apalah namanya itu pasar ikan itu sangat menyudutkan paslon 2 ya. Itu sudah sangat tendensius menurut saya. Saya harus berikan catatan ini kepada iNews. Sebenarnya dari tadi saya bertanya-tanya. Yang kedua, mohon diberi seimbanglah waktunya gitu ya. Silakan Mbak Emy. Silakan ya. Untuk langsung ke poinnya saja. Pertama bahwa saya sudah mewawancara masyarakat yang pindah dari pasar ikan di Rawabebek. Mereka sama tahu bahwa mereka akan direlokasi, ya, karena itu sudah diberitahu berkali-kali. Kemudian mereka udah terima SP1, SP2, SP3. Nah, ada masalah waktu itu mereka tidak ingin pindah sebelum Ramadan. Nah, ternyata mereka dipindahkan sebelum Ramadan, begitu ya. Jadi unsur-unsur seperti itu. Tetapi sekarang ini saya berkunjung ke mereka kira-kira sebulan yang lalu, itu mereka sudah mulai settling down. Ada masalahnya kemarin waktu mereka tidak mampu bayar karena waktu itu Transjakarta itu belum langsung dari Rawabebek ke pasar ikan. Nah sekarang Transjakarta sejak sebulan yang lalu itu sudah 3 minggu lah ya, itu sudah melayani trayek langsung dari Rawabebek ke pasar ikan. Jadi mereka tidak lagi harus pakai motor karena kalau kemarin mereka pakai pakai Transjakarta itu memerlukan waktu 3 jam. Sekarang dengan yang trayek rute langsung itu mereka waktunya lebih sedikit jadi tidak pakai motor sehingga biaya 4.500 sehari bahan bakar itu sekarang bisa disimpan. Nah, dengan itu harapannya mereka bisa membayar bukan sewa ya, kontribusi untuk kebersihan. Mbak. Terus kemudian tadi setiap 2 tahun ya. Setiap 2 tahun itu diperpanjang karena selama ini ada rumah itu kan bagus ya, 36 meter persegi, lantai ini semua lengkap. Itu kalau dikontrakin bisa dikontrakin 1 juta sampai 1,5 juta rupiah per bulan.
Ada yang kemudian mengontrakkan itu, kemudian dia yang lain keluar. Dia keluar, pindah lagi entah kemana, itu dikontrakkan. Untuk mencegah itu, maka setiap 2 tahun diperbaharui supaya tetap orang yang sama tinggal di sana. Itu bisa tinggal seumur hidup kok dari kontraknya itu. Itu sudah disampaikan tadi malam oleh Pak Ahok ya? Ya, begitu. Baik, terima kasih. 2 tahun itu demikian, bukan karena 2 tahun kemudian mereka tidak tidak, tapi selama dia tetap menempati di situ, maka dia tetap bisa tinggal di situ. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Emy Hafild sudah berbincang bersama kami melalui sambungan telepon. Waktunya sudah habis Bapak-Bapak, tapi terakhir Kang Yayat singkat saja. Iya, pertama begini. Soal membangun Jakarta agar lebih baik lah. Sebetulnya semua arah kebaikan menjadi sebuah harapan kita. Tapi kan dalam mekanisme ini bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri. Ada masyarakat di dalamnya, ada DPRD di dalamnya, ada proses musyawarah perencanaan pembangunan di dalamnya. Dan memang tadi ada diskresi. Diskresi juga dimungkinkan untuk hal-hal yang sangat genting dan strategis lah. Jadi kalau hal-hal yang itu bersentuhan dengan masyarakat, sejak awal di perencanaan melalui sebuah proses musyawarah sebagai jalan awalnya gitu. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berbincang bersama kami dalam Ainus Prime. Tentu saja apa yang kita berbincangkan pada malam hari ini semakin menarik, pilkada semakin dekat begitu putaran kedua, dan tentu saja siapapun pemimpin Jakarta nanti pilihan Anda pemirsa kiranya dapat mewakili aspirasi kita untuk mengentaskan seluruh persoalan DKI Jakarta. Dan pemirsa mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke.